informasi keceriaan dan juga hiburan di layar kaca Anda. Malam hari kita kedatangan tamu penyanyi bersuara emas. Ada Teza Sumendra. Iya. Dan juga satu bapak yang sangat luar biasa. Ya. Seorang tukang becak yang sangat menginspirasi dan ramai dibicarakan di sosial media Dan kemarin. dia sangat peduli Dengan lingkungan. Bapak Abdul Syukur. Bersama saya Vincent. Dedi Mahendra Desta. Hesti Purwadinata. My Own Music. Hanya di Tonight Show. Four days left. Semangat. Nggak usah berlebihan. Saya semangat banget. Kenapa saya semangat? Kenapa? Karena saya didatengin sama teman-teman dari UNJ. Yes. Dan juga ada dari Teknikom Cikarang. Semangat saya. Melihat mereka semangat, saya jadi tambah semangat. Like I told you, Yes. that 4 days left. Yeah. Oh, oke. We gonna celebrate Oh my God. di top night. Oh, what that? Top night. Oh, Malam puncak. Top night. Top ya. night, Bahasa oke. Indonesia aja ya. Ya, Oke. ya. Malam puncak ulang tahun net yang kedua. Tidak sabar pastinya kita akan melihat penampilan keren dari Demi Lovato. Karmin. Ran. Niji. Agnes Mo. Testa Pinsen. Iya dong. Kita Dan masih datang. banyak lagi artis-artis keren Yeay. lainnya. Nah, buat yang mau datang, mau nonton langsung perhelatan akbar tersebut, Ya. ya, ulang tahun net yang kedua, ikutin kuis Hutnet 2.0 ya. Dan caranya adalah tinggal jawab pertanyaan siapa artis internasional yang menjadi pengisi acara di Net 2.0. Nah, ya, mention jawabannya dan orang yang pengen kamu ajak untuk nonton Hut 2.0 ya. Misalkan ketik di Twitter, buka akun Twitternya ya. tulis di Jawabannya situ. apa? Spasi misalnya Mas Bambang misalnya. Yang mau diajak. Iya, contoh misalnya. Atau Ibu Herawan ya. Atau Tante Sonya. Nah, Ya. atau Tante Tina. Itu mak gue. Oh iya. Lu ngapain ajak mak gue? Ya kan malu mau nonton juga siapa tahu? Iya sih. Atau Pak Yan Rompis. Atau Itu bapak lo. Iya, gue mau ngajak bapak gue. Oh iya, Ibu Haryati. Nah, itu ibu gue. Iya. Kububun. Itu siapa? Om gue, kenapa emang? Aku mau ngajak om gue. Ya, terserah lah. Habis Kububun, itu langsung. Kubebeng. Ya. Ya, kuong. Mention ke @tonightshow_net dengan hashtag. TNS goes to net 2. Iya, Ya. itu dia. Ingat, Ting, satu tiket berlaku untuk satu pemenang. Ingat. Ting. Jadi jangan khawatir karena satu pemenang akan mendapatkan 2 tiket. Ingat. Ting. Ada pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 22 Mei 2015. Ting. Ingat. Gak enak ya. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk dulu ke sebuah apa ya namanya ya? Ini gerakan apa ya? Main piano. Bukan. Ini ada kita masuk ke apa yang lagi hype di sosial media. Di What's on Sosmed. On sosmed. Nah gitu ya? Oke. Nih, ada di sosmed lagi ramai. Pak Abdul, tukang becak penambal jalan di Surabaya. Di sosial media baru-baru ini ramai membicarakan sosok Bapak Dul. Seorang tukang beca asal Surabaya yang fotonya pertama kali diupload ke Facebook oleh akun bernama Himan Utomo. Foto ini berisi kegiatan Bapak Dul yang menambal jalan rusak di Surabaya. Dari malam hari hingga subuh. Wow. Foto-foto ini langsung ramai dibicarakan oleh netizen. Dan nggak cuma di sosmed aja, tapi kabar ini sampai ke wali kota Surabaya, Ibu Risma. Dan beliau pun langsung memerintahkan stafnya untuk menjemput Pak Dul. Pak Dul pun lalu datang ke rumah Bu Risma dan ngobrol-ngobrol ngalur ngidul dengan Ibu Wali Kota. Ya, Nggak ngalur ngidul sih, mereka ngobrol. ya Ini. ngobrol secara hangat lah. Tapi nggak cuma Ibu Risma yang mendatangkan Pak Dul. Tonight Show juga sudah mendatangkan Pak Dul langsung. Langsung iya? disambut Pak Dul. Abdul Syukur. Silakan. Pak Abdul, silakan boleh duduk di sini. Iya. Pak Abdul nih masih muda ternyata ya. Enggak. Nah, ini Pak Abdul. Pak, ya, Pak. Ini pendampingnya Pak Agus. Iya maaf Pak ya. Pak Mas Agus ya. Mas Agus ini anaknya Pak Abdul? Saya pendampingnya. Oh pendamping. Tetangganya. Silakan duduk Pak. Silakan duduk. Di tengah aja. Iya. Iya.
Pak Abdul. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Abdul Syukur, kita lihat dulu tayangan profil dari Pak Abdul. Ini dia. Di rumah sederhananya di kawasan Taman Tambak, Segaran, Surabaya, Abdul Syukur tinggal bersama anak dan cucunya. Dari sinilah Abdul Syukur memulai aktivitasnya. Dalam kesehariannya, Abdul adalah seorang penarik beca yang berpenghasilan 15 hingga 60 ribu rupiah per hari. Namun 10 tahun terakhir, Abdul memiliki aktivitas baru, yaitu menambal lubang di jalan raya. Berbekal palu dan bebatuan dari aspal bekas sisa proyek perbaikan jalan, lubang demi lubang di jalan rusak yang setiap hari ia lalui saat menarik beca ditutup. Kira-kira niat saya menambal jalan yang rusak itu kalau ada itu 10 tahun. Iya, tapi kerjanya rutin benari. Memang saya kerjanya beca, kalau ada lihat lubang yang dalam saya ambilkan aspal. Saya taruh di rumah aspalnya saya ambil, kuruk gitu. Menambal jalan raya adalah aktivitas yang memiliki resiko yang cukup besar untuk bapak usia 65 tahun ini. Namun Abdul tak peduli. Ia merasa tak mampu bersedekah dengan harta, karena itu Abdul ingin bersedekah dengan tenaga atau apapun yang bisa ia lakukan. Iya, resiko di jalan raya, apalagi kalau di Gembong kan jalannya truk-truk mobil besar. Itu kan resiko besar, Mbak. Gitu. Tapi bapaknya yang dilarang enggak mau. Gitu. Dan pernah sakit waktu habis ngangkut aspal dari Tambak Adi ke Tambak Segaran. Sampai sakit 3 hari, enggak bisa apa-apa. Di sejumlah titik sudut jalan di Surabaya masih banyak jalan rusak, berlubang dan bergelombang. Jika pemerintah tak sigap, Surabaya butuh banyak orang berhati mulia seperti Abdul sang penambal jalan. Luar biasa ini ya. Pak Abdul rela menambal jalan rusak dari malam hingga subuh dengan motivasi khawatir keselamatan pengguna jalan. Ini luar biasa sekali. Pak Abdul, ngomong sedikit ya dari awal dulu Pak Abdul. Iya, Mas. Pak Abdul kan sehari-harinya bekerja narik beca. Iya. Sampai sore. Mulai jam 12 malam berangkat dari rumah pergi Carrefour ITC, tarik bat makan sama bat cucu gitu. Dari jam 12 sampai jam berapa, Pak? Jam 9 malam. Setelah itu, Tahu, jam 12 malam sampai jam enggak, jam 9 malam, jam 9 Nah, pagi. kan? Nah. jadi jam 12 siang. Saya Iya, bingung jam- makanya. 12. Baca gigi seperti Pak Tilim. Oh, iya. Gak ada gigi. Katanya orang itu kamu sampean ketemu orang besar di rumah sang gigi sama rambut semir. Saya nggak berani Mas melawan kodrate Allah. Oh, ini dia. Nggak mau saya. Ya. Pak Abdul, jadi Pakai apa adanya Mas? narik dari jam 9 pagi. 9 pagi itu, sampai 9 pagi. jam Oh, Nah, ini. lupa. Ini dia. Ini. Ya, berangkat dari rumah jam 12 siang. 12 Oke, siang 12 siang. sampai jam 9 malam. 9 malam. Yes, laut. gitu kan? Benar ya Pak, sampai jam 9 malam? Iya. Akhirnya kita bisa menemukan jawabannya. Akhirnya itu Ya. ilahi ta'ala satu kapan sini ya berani. Setelah jam 9 malam Bapak Abdul narik beca, Ya. tapi tidak langsung pulang ke rumah, tapi mengambil puing-puing. Yang ada di jalan itu orang yang ada aspalnya. Ngebor-ngebor itu. apa, Ya. Terus nyari jalanan yang bolong-bolong ditambal. Ya, saya tembel sama bawa amer itu. Kamarnya apa? Palu? Palu, Oh, iya. pukul itu ya. Ya. Saya naik no becak itu kira-kira beratnya itu 2,5 kintal. Alhamdulillah saya angkat itu kuat. Kuat. Tapi nomor 1 doa Mas. Pak, kenapa apa-apa yang membuat Bapak mau melakukan itu tidak dibayar dong? Wah, ya. Kenapa Bapak mau melakukan itu, Pak? Tujuan saya ya ilahi ta'ala ya. Takut kalau orang, saya kan punya turunan, Ya. anak cucu kan punya. Andai Ya. kata kalau naik kendaraan, terus keadaan hujan kan nggak kelihatan. Der jatuh, ada mobil kan mati Mas. Bahaya. Jadi cuman sesederhana itu, Pak ya? Ya saya, ya Allah kok gini, saya mikir, tapi cari buat makan dulu Mas. Iya, benar. Dari jam Tak 12 siang sampai jam 9 iya, malam. Itu saya baru nguruk itu. Sorry, pertanyaan saya, Bapak ini siapa ya? Pendampingnya. Saya. Mendampingi. Oke. Oh iya, pendamping. Iya. Kalau boleh tahu, gunanya apa gitu, Pak? Iya, mendampingi. Oh, mendampingi. Takut mungkin kan Bapak Abdul ini. Syuting gitu. Nah. Oh, di syuting. Iya. Betina apa kan, Lora? Takutnya ya kalau nggak bisa bicara seperti tadi. Lah ini kok ngomong terus, ayo. Bapak Abdul,
Waktu kemarin dipanggil sama Bu Risma di rumahnya ngobrol apa aja? Ya apa adanya saya bilang kan. Adanya ya apa, sampai orang atas kalau tidak mau merhatikan, tukang becak yang tak punya koyo kok. Hasil kok mau bantu gitu, biar salut. Biar Mbak Risma tahu, dari semua Indonesia biar tahu gitu loh. Mas Agus sebagai tetangganya, kenal Pak Abdul dari Mas Agus kecil? Mulai saya kecil. Mulai saya kecil. Kemarin waktu ke tempat Bu Risma juga Mas Agus menemani? Betul. Ngobrol apa aja? Banyak yang dibicarakan oleh Bapak Abdul ini tentang Bu Risma yang menanyakan tentang banyak lubang di Surabaya yang perlu ditambal gitu. Dan Pak Abdul ini dengan cekatan sebelum orang atas itu memperhatikan Pak Abdul ini segera menembelnya dulu. Seperti itu. Katanya Bu Risma juga meminta Pak Abdul tidak menambal jalan lagi. Kenapa itu alasannya? Maksudnya Bu Risma umur sudah tua Pak, jangan kerja. Kamu saya angkat jadi pengawas gitu. Oh, jadi pengawas. Wah, hebat. Jadi Bapak sekarang bertugas mengawasi. Diambil itu. Nah, kalau ada lubang Bapak ikut menambal lagi atau enggak? Ikut. Orang nggak boleh tadi. Oh enggak mau jadi mandor kok. Situ Soro saya enak, nggak mau saya. Loh, tapi kan tadi Bu Risma bilang Bapak jangan nambal lagi. Ya. Kan Bapak udah udah jadi tua. pengawas. Nah, pengawas. Nah, kalau sekarang ada jalan lubang Bapak tambal nggak? Saya tambal. Nggak boleh. Oh enggak, saya nggak mau. Mandor itu jabatan. Pak Abdul juga dikata ditawari rumah dan juga sejumlah uang oleh Ibu Risma. Kok Bapak menolak, katanya kenapa Pak? Ya, saya nomor satu ya, saya itu masjid di rumah saya itu masih belum dikasih pagernya itu belum di keramik. Yeah. Tiap tahun itu dikapur gitu loh. Jadi maksud saya itu orang masih kotoran yang tak kotor, kan tak bantuan gitu. Tapi kalau dikasih sama Ibu Risma, Bapak menolak kenapa? Enggak nolak kok, saya kasih uang 2 juta. Oh, dikasih sama Ibu Risma. Ibu Risma. Untuk keperluan masjid berarti? Enggak. Ya dipoto gini 2 juta kok. Ya enggak berani mas. Jangan bikin dikira nanti saya. Lu jangan bikin bingung sendiri. Ngeres politik saya enggak mah. 2 juta lo. Bonusnya penambal jalan itu, kasih makan, saya kasih lagu-lagu sampai tertawa-tawa itu. Bu Risma itu. Iya, sampai wali kota sampai kencing-kencing saya nyanyi itu. Oke. Lagunya aerobik barang itu. Pandangan pertama gitu. Itu. Orangnya ngamuan, gak tertawa. Kan tertawa bukan Risma, wartawan, ajudan sampai kepuyuk-puyuk. Oh, jadi kalau ada orang yang lagi sedih gitu Pak ya, Bapak bisa nyanyi untuk menghibur gitu Pak? Iya Mas. Coba Pak, misalkan sedih Pak. Misalkan sedih. Bapak hibur dia nyanyi gimana Pak? Tapi agak aneh ya. Lagunya Mas Mulyadi agak tersendat-sendat tuh. Coba kalau lagunya ini bisa nggak Pak? Lagunya ini nih.